Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab At-Taubah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dia hendak bertaubat dan bertanya, minta ditunjukkan kepada orang yang paling alim. Maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Ia pun bertanya apakah baginya ada taubat. Maka rahib ini mengatakan tidak. Ia pun marah dan akhirnya membunuh rahib tersebut, ahli ibadah tersebut, hingga genap ia membunuh 100 jiwa, menghilangkan 100 nyawa. Kemudian ia bertanya lagi, minta ditunjukkan kepada orang yang paling alim. Maka dia ditunjukkan pada orang yang berilmu. Dia pun bertanya apakah baginya ada taubat. Maka orang yang berilmu ini menjawab dengan ilmunya, apa yang menghalangimu dari taubat? Akan tetapi tempat tinggalmu adalah tempat tinggal yang buruk. Pergilah ke kampung fulan. Di sana ada masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke sana, beribadahlah di sana dengan mereka. Sesampainya di tengah perjalanan, ajalnya tiba. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih. Malaikat rahmat mengatakan ia sedang menuju kepada kebaikan. Malaikat adab mengatakan ia belum melakukan kebaikan sama sekali. Maka datanglah malaikat dalam wujud manusia sebagai hakim di antara keduanya. Ia mengatakan, ukurlah lebih dekat kemana dia, apakah dari daerahnya yang ia tinggalkan atau ke kampung yang akan dia tuju.
maka diukur dan ternyata jarak dia ke kampung yang akan dia tuju lebih dekat. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kampung yang ia tinggalkan untuk menjauh dan kampung yang akan dituju agar mendekat. Dan selisihnya sepanjang 1 jengkal hingga akhirnya dia dicabut oleh malaikat rahmat. Kita telah bacakan 7 faedah dari hadis tersebut. Kita lanjutkan faedah yang ke-8. Babut taubati maftuhun min jami'id dunubi wal khotoya kabiriha wa saghiriha wattaibu bisidqin maqbulun indallahi mahma aduma dhanbuhu wa kathurat khotoyahu. Bab taubat itu selalu terbuka dari seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Orang yang bertaubat dengan benar, maka taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya besar dan kesalahan-kesalahannya banyak. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu taubat. Ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia dalam bertaubat dan memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang telah kita sebutkan, maka dosa apapun tanpa terkecuali pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai pun meskipun dosa yang dilakukan adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Dahulu para sahabat mereka adalah orang-orang musyrik. Ketika mereka masuk Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis ini, orang tersebut telah membunuh 100 orang, menghilangkan 100 nyawa. Namun dia sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah meskipun belum melakukan kebaikan apapun. Dia belum sampai ke tempat hijrahnya. Dia belum beribadah bersama orang-orang soleh di kampung yang akan dia tuju. Namun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Faedah berikutnya, al-malaikatul muwakkaluna bi bani Adam yakhtalifu ijtihaduhum fi haqqihim bin nisbati ila man yaktubunahu muti'an aw 'asiyan wa yahtasimuna fi dzalika hatta yaqdiyallahu bainahum. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal manusia, terkadang ijtihad mereka berselisih. Apakah akan dicatat sebagai orang yang taat atau orang yang bermaksiat? Mereka berselisih hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka. Jadi meskipun berselisih, hasil akhirnya tidak keliru. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala tidak
membiarkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Jika catatan keliru, maka pasti hasilnya adalah kezaliman, dan ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tidak sesuai dengan amal seorang hamba. Bisa saja mereka berselisih sebagaimana yang terjadi dalam hadis ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan perselisihan tersebut dengan hasil kekeliruan. Berbeda dengan perselisihan di antara manusia, terkadang hasilnya adalah kekeliruan. Namun perselisihan yang terjadi di antara malaikat, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hasilnya adalah kekeliruan. Hasilnya pasti benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qudratul malaikati ala tasyakkuli fi suratil insan. Kemampuan malaikat menjelma dalam bentuk manusia. Dan ini tidak hanya di dalam hadis ini saja, di dalam Al-Quran juga disebutkan kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah mengunjungi Nabi Ibrahim, mereka mengunjungi Nabi Lut alaihissalam, menjelma bentuk menjadi manusia. Begitu juga di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Dan ini kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat menjelma menjadi manusia. Berikutnya, masyru'iyatut tahawuli minal ardi allati yuqsallahu fiha ila ardin la yuqsallahu fiha au inna yahlaha aqallu su'an minal ula. Disyariatkannya berpindah dari daerah yang di situ Allah dimaksiati, penduduknya bermaksiat kepada Allah, ke daerah yang Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati, tidak didurhakai, atau penduduknya lebih sedikit keburukannya daripada yang pertama. Karena pernah kita sampaikan bahwa masyarakat di sekitar kita itu sangat mempengaruhi karakter kita. Sifat kita itu terbentuk dari sifat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka para salaf mengatakan al-jaru qabla dar. Perhatikan tetangga terlebih dahulu sebelum memilih rumah. Jadi kalau kita mau bangun rumah, mau beli rumah, maka harus diteliti terlebih dahulu dengan siapa saya bertetangga. Jangan sampai kita membeli rumah di dekat lokalisasi. Bahaya. Banyak perbuatan dosa dan maksiat. Karena dampak buruknya tidak hanya pada diri kita, tapi juga anak keturunan kita. Betapa anak itu sangat cepat untuk meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kita nggak pernah ngajarin nyanyi, tapi tetangga sebelah setiap hari nyetel dangdut koplo. Maka dengan sendirinya anak kita pasti hafal dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Belum lagi yang lain-lainnya.
ketika dia bermain ke tetangga, bermain dengan anak tetangga yang akhlaknya tidak terkendali, maka meskipun dijaga di rumah bagaimanapun juga, dia akan tetap rusak karena pengaruh masyarakat sekitar. Di dalam syair Arab disebutkan, mata tatimul bunyanu anta tabnihi wa ghairuka yahdi. Kapan bangunan itu akan selesai jika engkau membangun sementara orang lain menghancurkan? Kita menata bata sudah dapat 1 meter, ditendang. Yang terjadi apa? Kita lelah tanpa adanya hasil. Begitu juga tatkala kita mendidik anak-anak kita, tatkala kita membangunnya sementara masyarakat merusaknya, maka yang terjadi adalah kelelahan tanpa hasil. Maka penting memperhatikan di mana kita tinggal. Masyarakat, orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi sifat kita dan sifat keluarga kita. Jangankan manusia yang berakal, bisa berbicara, alam di sekitar kita itu juga mempengaruhi karakter kita. Orang yang tinggal di pegunungan karakternya berbeda dengan orang yang tinggal di tepi pantai. Orang yang tinggal di kota karakternya beda dengan orang yang tinggal di pedesaan, dan begitu seterusnya. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sakinatu fi ahlil ghanam wal fakhru wal khuyala'u fi ahlil ibil. Ketenangan itu ada pada penggembala domba, sementara kesombongan itu ada pada penggembala unta. Domba yang sifatnya tenang, anteng, maka pemiliknya juga ikut anteng. Tapi unta yang sering berontak, badannya keras dan terkadang mengamuk, tidak semudah domba, maka pemiliknya pun menjadi keras pula. Padahal domba-domba tersebut tidak pernah ngobrol dengan pemiliknya, tapi sifatnya, karakternya mempengaruhi. Begitu juga unta. Begitu juga hewan-hewan yang lain. Pecinta burung karakternya berbeda dengan pecinta reptil. Ada yang mencintai burung, peliharaannya burung, setiap hari dia pasti berkicau. Berbeda dengan pemelihara ular, maka sifat dia cenderung dingin, sama kayak ular. Itu hewan yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa komunikasi dengan kita, itu sifatnya mempengaruhi kita. Apalagi manusia di sekitar kita yang bisa berbicara, bahkan sengaja mempengaruhi. Tidak ingin mempengaruhi saja, kita terpengaruh kalau bergaul dengan orang. Sehingga ulama yang ditanya ini, selain dia memberikan kabar gembira kepada pembunuh ini bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua dia harus berpindah. Karena di antara faktor dia suka membunuh adalah lingkungannya. Lingkungannya mungkin suka tawuran. Ini lagi rame antar kelompok pencak silat, yang kebetulan mungkin dia di situ yang terkuat. Ketika ada tawuran, tangannya gatel.
sehingga dia mudah untuk membunuh karena ada pemicu di sekitarnya. Maka ia diperintahkan untuk ke daerah yang tidak ada maksiat. Di situ adalah orang-orang yang taat. Nggak ada pemicunya. Yang ada orang-orangnya sholat berjamaah, sibuk mengaji, berzikir, menghadiri majelis taklim. Maka kondisi seperti ini nggak mungkin dia untuk membunuh, nggak ada pemicunya. Tapi kalau di daerah yang dikit-dikit tawuran, saling mencela, sama-sama emosi, dan kebetulan dia orang yang paling kuat, ketika emosinya tersulut, maka dia akan langsung membunuh. Karena kalau tidak membunuh, dia mungkin yang dibunuh. Maka jelas keadaan seperti itu sangat tidak kondusif. Jadi kalau mau baik, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu akan meningkatkan kualitas kebaikan kita, akan memudahkan kita berbuat baik. Al-Imam Ahmad pernah ditanya, seorang beribadah di masjid, dia mendapati lebih ringan, lebih mudah daripada dia di rumah. Apakah ini termasuk riya? Maka Imam Ahmad mengatakan tidak. Itulah keberkahan antara muslim dengan muslim yang lain. Jadi ketika orang-orang soleh berkumpul dan mereka semuanya tumbuh semangatnya, itulah satu sama lain memberi keberkahan atau pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Yang satu baca Al-Quran, maka yang lain juga termotivasi untuk membaca Al-Quran. Yang satu hafal Al-Quran, yang lainnya juga termotivasi untuk memiliki hafal Al-Quran. Yang lainnya lagi bisa bahasa Arab, kemudian yang lainnya juga terpicu untuk mampu untuk memahami bahasa Arab, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, yang bagi alat taibi mufaraqatul ahwali allati i'tadaha zaman al-ma'siyah wa tahawul fiha kulluha wal ishtighalu bi ghairiha. Hendaknya orang yang bertobat itu meninggalkan keadaan-keadaan yang biasa dia lakukan di zaman maksiat. Jadi tidak hanya tempatnya, tapi juga kebiasaan dia harus dirubah. Wa tahawulu fiha kulluha wal ishtighalu bi ghairiha. Kemudian dia menyibukkan diri dengan selain dosa dan maksiat. Jangan hanya berpindah tempat, kemudian hanya berpindah jasadnya, perbuatannya tidak berubah, maka dia akan memiliki dosa jariah, justru merusak orang-orang soleh di tempat barunya. Tadinya orang-orang soleh di situ belum mengenal khamr, belum mengenal narkoba, belum mengenal judi dan lain sebagainya. Dia berpindah, tapi tidak meninggalkan kebiasaan sebelumnya, justru meracuni orang-orang soleh yang ada di situ. Maka ini tidak benar. Maka orang alim ini memerintahkan orang tersebut berpindah dan berpesan, beribadahlah engkau bersama mereka. Jadi tidak hanya berpindah saja, tapi sibukkan dengan ibadah. Jadi amalan-amalan ibadah itu akan memalingkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku jaga kedua telinganya yang ia mendengar dengannya. Aku jaga kedua matanya yang ia melihat dengannya. Aku jaga kedua tangannya yang ia meraih, menggenggam, membentangkan tangan tersebut, artinya berbuat. Dan aku jaga kedua kakinya yang ia melangkah dengannya. Jadi ini kunci tatkala kita ingin meninggalkan dosa dan maksiat, adalah dengan istiqomah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah apapun kita rutinkan, semisal sholat rawatib kita rutinkan, puasa sunnah kita rutinkan, wirid pagi petang kita rutinkan, sedekah sunnah kita rutinkan, atau amalan-amalan apapun yang sifatnya sunnah itu kita rutinkan. Maka itu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena seorang yang tidak menyibukkan badannya dengan perbuatan ketaatan, maka dia akan gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Selanjutnya, musahabatu ahlil ilmi wat taqwa was salahi tu'inu ala ta'atillahi wa tuqmi'us syaitan. Berteman dengan ahli ilmu dan bertakwa itu akan membantu dalam ketaatan kepada Allah dan mengalahkan syaitan. Karena syaitan itu mudah mengalahkan orang yang sedang sendirian. Sebagaimana serigala itu hanya berani menerkam domba yang sedang sendirian. Serigala itu kuat, tapi kalau dombanya berkumpul, serigala tidak berani. Maka apabila kita ingin kuat, berkumpul dengan orang-orang beriman, berkumpul dengan orang-orang bertakwa, hanya sekedar ngumpul saja kita sudah dapat keberkahan orang-orang soleh. Tatkala kita berkumpul dengan orang soleh, ketika kita berkumpul di tengah orang-orang soleh, kalaupun kita belum bisa menyamai amal ibadah mereka, minimal kumpulnya kita itu akan mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu pasti. Jadi kalaupun kita tidak melakukan kebaikan, kita tidak melakukan dosa. Ketika kita kumpul di majelis taklim, gak mungkin kita main gaple di situ. Gak mungkin kita menggibah dan lain sebagainya. Berbeda kalau kita ngumpulnya dengan pelaku maksiat, kita tidak ikut maksiat, kadang supan. Akhirnya ikut-ikutan berbuat maksiat. Jadi sering kumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang bertakwa. Apabila ibadah kita belum bisa menyamai mereka, maka minimal kita tercegah dari perbuatan dosa.
Berikutnya, tahammulul masyaqqati min ajlil lihaqi bis salihina dalilun ala sidqir raghbati fit taubati ilallahi azza wa jal. Tahan terhadap derita atau kesulitan untuk bergabung dengan orang-orang saleh, ini merupakan bukti jujurnya keinginan dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun pasti mencintai daerah kelahirannya. Namun tatkala daerah kelahirannya tidak membantu dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaannya di tempat tersebut, maka dia harus tinggalkan. Para sahabat mereka bersedih ketika meninggalkan Mekah. Bukan perkara yang mudah. Di tempat baru, sebelum mereka pergi ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk pergi ke Habasyah, tempat yang sangat asing bagi mereka. Habasyah itu di Afrika. Mereka harus menyeberangi lautan untuk sampai di Habasyah. Bahasanya berbeda, makanannya berbeda, perlu adaptasi di tempat yang baru. Begitu juga ketika mereka hijrah ke Madinah. Madinah sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat, nama daerahnya adalah Yathrib. Yathrib dahulu dikenal dengan banyaknya wabah penyakit. Jadi mereka tidak hanya mendatangi daerah yang asing, tapi mereka mendatangi daerah yang banyak wabahnya. Sehingga pertama kali hijrah banyak sahabat yang jatuh sakit. Di antaranya Abu Bakar, Abu Hurairah pada demam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk Madinah dan agar menghilangkan wabah di Madinah. Maka tatkala Fathu Mekah mereka gembira ketika sudah dapat menaklukkan Mekah. Jadi meninggalkan daerah kelahiran itu bukan perkara yang mudah. Tapi tatkala seseorang meninggalkannya untuk menyelamatkan agamanya, agar dia selamat dari perbuatan dosa dan maksiat, ini merupakan bukti kejujuran taubatnya. Selanjutnya, man kharaja muhajiran ilallahi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah walan yalidhu min amalihi syai'a. Barang siapa yang keluar untuk berhijrah kepada Allah, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah, dan Allah tidak menyia-nyiakan amalnya sedikit pun. Jadi ini kembali kepada niat, sebagaimana di awal bab dalam kitab ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka meskipun orang ini belum sampai ke tempat hijrahnya, namun pahalanya telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia orang yang berhijrah. Dengan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia dalam golongan orang-orang yang baik. Silakan Anda.
Syukran. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن حي على حي على حي على حي على Terjih. Jika bertentangan dalil-dalil atau bukti-bukti, keadaan-keadaan, dan adanya beberapa keterangan di hadapan hakim, maka hendaknya ia mengambil qarinah-qarinah, dalil-dalil pendamping
bukti-bukti untuk menguatkan salah satu. Terkadang antara pendakwa dan yang terdakwa sama-sama kuat. Sengketa tanah misalnya, sama-sama bawa surat tanah. Bahkan ada yang sengketa memperebutkan anak, bukan memperebutkan hak asuh. Kalau memperebutkan hak asuh mudah ya, antara ayah dan ibu, kepada siapa diberikan, itu hakim ada ketentuan-ketentuan syariat. Tapi bersengketa, dua orang wanita mengatakan ini anakku, yang satunya mengatakan ini anakku. Maka apabila masing-masing memberikan bukti, maka sang hakim mengambil bukti yang lain yang bisa menguatkan salah satunya. Seperti yang terjadi dalam hadis tadi, alasannya kalau hanya sekedar alasan masing-masing malaikat rahmat dan malaikat adab, itu sama-sama kuat. Yang satu berdalil bahwa dia pergi untuk berhijrah, yang satu mengatakan dia belum melakukan kebaikan apapun. Apanya yang dicatat? Rapor dia masih kosong. Layakkah naik kelas? Yang satu mengatakan dia sudah mau sekolah. Maka diambil penguatnya, yaitu mana yang lebih dekat. Ini adalah penguat. Maka yang seperti itu akan banyak terjadi di pengadilan. Jadi penguatnya itu adalah bukti, bukan sogokan. Sebagian hakim penguatnya adalah sogokan, mana yang paling besar itu yang menang meskipun buktinya lemah. Ini hakim yang zalim, dan hakim yang zalim ancamannya berat kelak di hari kiamat. Dia akan dengan keputusannya tersebut, hakikatnya dia sedang mengambil adab api neraka. Dan penguat-penguat itu banyak. Penguat-penguat itu banyak. Sang hakim bisa menggali, dan mereka itu cerdas. Hakim itu cerdas, tapi terkadang karena tamak terhadap harta sehingga kecerdasannya tidak digunakan. Banyak kisah-kisah hakim di dalam Islam. Ketika ada seorang mau safar, kemudian dia menitipkan harta ke sahabatnya. Dia mau safar, menitipkan harta ke sahabatnya di bawah sebuah pohon. Kemudian, dan safar zaman dahulu itu waktunya lama, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ketika datang, dia menagih harta yang dia titipkan ke sahabatnya ini. Sahabatnya ini memungkiri. Akhirnya ribut, kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Dan zaman dahulu tidak ada pengacara, tidak ada jaksa. Jadi hakim itu dengan ilmunya dan dengan keadilannya menghukumi mereka. Meminta bukti kepada orang yang menyerahkan, dia tidak punya bukti, tidak ada hitam di atas putih bahwa dia telah menyerahkan harta tersebut kepada sahabatnya. Kemudian hakim
meminta bersumpah kepada orang yang dititipin, yang didakwa telah dititipin harta tersebut. Dan ini kaidah yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi ketika terjadi sengketa, penuduh wajib memberikan barang bukti, memberikan bukti. Apabila tidak ada barang bukti, maka yang terdakwa harus bersumpah. Jadi urutannya, ketika ada orang tersengketa, dia telah mengambil motorku misalnya. Kemudian sang hakim meminta bukti. Apa buktinya? Itu motor itu ini BPKB-nya. Ini STNK-nya masih pada aku. Kemudian ada saksi, motor ini dulu saya beli sama fulan, harganya sekian. Dihadirkan saksi fulan, apakah ini motor dibeli oleh bapak ini? Iya. Berarti buktinya kuat. Maka diputuskan motor itu milik si pendakwa. Kalau pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti, saksi nggak ada, kebetulan juga motornya bodong, dia nggak menyimpan BPKB, atau kebetulan BPKB dan STNK-nya ada di jok tersebut dan bukan atas nama dia. Kadang orang naruh STNK, BPKB di jok, dimaling, sudah komplit motor bersama STNK dan BPKB. Diminta bersumpah. Maka kalau dia berani bersumpah bohong dan hakim memutuskan keputusan bahwa motor itu tidak terbukti milik pendakwa, maka terdakwa dia meskipun mendapatkan motor tersebut, artinya dia mengambil hak orang lain, secara hukum dunia hakim ini tidak salah, dia memutuskan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dosanya ditanggung oleh yang mengambil motor tersebut. Dia benar-benar mencuri, tapi dia mendapatkan keuntungan duniawi karena pendakwa tidak cukup bukti. Ketika terjadi seperti itu, pendakwa tidak memiliki bukti, terdakwa berani bersumpah bohong, kemudian ada gelagat dia itu bohong, maka hendaknya si hakim tidak segera memutuskan. Jadi pernah terjadi zaman salaf, Sureh Al-Qadhi, Sureh seorang hakim, dia mengatakan kepada pendakwa ini, coba kamu kembali ke tempat kamu menyerahkan uang tersebut, dinar-dinar tersebut. Barangkali kamu lupa, barangkali kamu tidak menyerahkan kepada fulan ini, mungkin kamu simpan di sana, atau mungkin kamu serahkan kepada orang lain, bukan kepada orang ini. Coba ke sana kamu sambil mengingat-ingat. Kamu sambil mengingat-ingat di sana, barangkali nanti kamu ingat. Maka pendakwa ini pergi ke tempat dia menyerahkan dinar tersebut kepada orang ini. Kemudian Sureh pura-pura sibuk, buka-buka lembaran, buka buku, melihat kasus-kasus yang lain. Dan yang terdakwa itu tetap duduk di situ. Kemudian tidak beberapa lama
Surah mengatakan, orang tadi kira-kira lama enggak? Maka spontan terdakwa ini mengatakan, lama, tempatnya jauh. Langsung Surah mengatakan, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Engkau pengkhianat. Maka dia ketakutan. Jadi ada bukti, karena ketika pendakwa ini datang, dia sudah putus asa, mengatakan kepada Surah, wahai hakim, saya tidak ingat apapun. Saya yakin bahwa orang tersebut yang saya serahin dinar saya. Maka Surah mengatakan, tenang, sudah terbukti. Jadi buktinya digali langsung oleh hakim. Kemudian pelajaran terakhir, afdhaliyatu salihil bashar 'alal malaika haitsu ja'alal malakal hakama 'ala surati adami liyahkuma bainal malaikati fi makhtalafu fi. Keutamaan orang-orang soleh dari kalangan manusia di atas malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat yang menjadi hakim di antara dua malaikat tersebut adalah malaikat dalam bentuk manusia. Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat adalah dengan ilmu dan kesolehan mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Jadi manusia itu kalau soleh itu lebih utama dari malaikat. Karena manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan baginya hawa nafsu. Sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan hawa nafsu. Maka mereka senantiasa taat kepada Allah. Manusia diciptakan oleh Allah padanya hawa nafsu dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dengan pengendalian dia terhadap hawa nafsunya menjadikan dia lebih mulia dari malaikat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.